Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi'ulumil ulama wa anqadhana min darajatil bahaima wal a'ma. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Faqihna fiddin. Hadratul muhtaramin, ulama al-kiram, ibu-ibu, adik-adik, serta kajian tafsir pada sore hari ini. Pertama, marilah tidak lupa kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di majelis yang mulia, majelis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatan min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah di dunia. Untuk itu sudah sepantasnya lah kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullah wassalamuhu, semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi uswah kita, panutan kita, pembimbing kita, dan yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian tafsir kita pada sore hari ini, marilah kita awali dengan baca Ummul Quran untuk guru-guru kita, karena dengan wasilah beliaulah kita bisa sedikit banyak faham terkait dengan Al-Quran. Libtiwa imardhatillah wa li syafa'ati rasulillah ila hadrati nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wa ulama'il amilin wal musannif al muhlisin khasatan musannif hadzal kitab Sayyid Syekh Abi Abdullah bin Muhammad al-Ansari al-Qurtubi, nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi wa ila hadrati asatidatina al-kiram min silsilatil Quran. Syai'inallahu lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Swanten kula jelas mboten niki? Oh jelas. Saya kira agak menggema bagaimana begitu. Cek. Nggih, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terakhir kemarin kita sudah belajar bersama tentang apa kemarin? Muqaddimah Al-Fatihah. Nama-nama dan keutamaan dari surah Al-Fatihah.
Pada sore hari ini, insyaallah kita akan mulai masuk pembahasan surah Al-Fatihah, khususnya di ayat yang pertama. Ayat pertama dari surah Al-Fatihah, bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raguce apa ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Nggih. Untuk ayat pertama dari suratul Fatihah ini memang ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat dari ulama. Di antara pendapatnya ini ada 3 pendapat. Yang pertama bahwa awal surah Al-Fatihah ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, lafaz basmalah. Terus kemudian pendapat yang kedua bahwa diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kesemuanya itu insyaallah juga mempunyai dasar yang kuat. Terkait dengan beberapa perbedaan, ini yang jelas bahwa surah Al-Fatihah itu harus berjumlah 7 ayat. Kalau jenengan mempunyai keyakinan bahwa diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin, maka harus tahu mana ayat yang ke-7, yang ke-6 mana, yang ke-7 mana, itu harus tahu. Ya, tapi untuk sebagian besar seperti yang tertulis dalam mushaf ini kebanyakan memang untuk suratul Fatihah diawali dengan basmalah. Sudah pernah menemui Al-Quran yang di dalamnya suratul Fatihah ayat pertama adalah Alhamdulillah? Belum ya. Quran dari Arab saya cari, termasuk yang di Indonesia mulai dari terbitan Toha Putra sampai Kudus dan lain sebagainya, itu rata-rata diawali dengan basmalah. Jadi kita akan belajar tentang basmalah dan terkait dengan perbedaan dan lain sebagainya, insya Allah juga akan kami sampaikan. Terkait dengan perbedaan basmalah tadi, ini kami sampaikan terlebih dahulu. Wa qad ikhtalafal ulama'u fi hadhil ma'na 'ala salasati aqwal. Jadi ulama berbeda dalam terkait dengan basmalah ini, ada 3 pendapat. Yang pertama, al-awwalu laisa bi ayatin minal Fatihati wala ghairiha. Bahwa basmalah itu bukanlah termasuk Al-Fatihah dan bukan juga termasuk ayat-ayat yang lain. Ini pendapatnya Imam Malik. Wasani, pendapat yang kedua, annaha ayatun min kulli surah. Bahwa basmalah ini, basmalah ini merupakan bagian dari semua surat dalam Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Pendapat yang ketiga, ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan beberapa madhab yang lain, hiya ayatun fil Fatihah, ini merupakan ayat dalam surah Al-Fatihah. Wa taraddada qauluhu fi sa'iris suwari, tapi beliau tidak mengatakan bahwa ini termasuk dalam surah-surah yang lain. Bahkan kalau di surah-surah yang lain dihukumi sunnah, yang fungsi dari basmalah ini adalah sebagai pemisah. Sebagai apa? Pemisah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana la na'rifu inqida'is suwar hatta tanzilu bismillahirrahmanirrahim. Kunna la na'rifu, kami para sahabat itu dahulu tidak mengetahui mana akhir surat ini sudah ganti surat atau belum. Hatta sehingga turun
Bismillahirrahmanirrahim sampai turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai pemisah antar surat. Terkait dengan dasar atau dalil dari para ulama, ini semuanya insya Allah punya dalil yang kuat menurut beliau. Yang pertama, bahwa basmalah termasuk surah Al-Fatihah ini berdasarkan hadis idza qara'tum, apabila engkau membaca suratul Fatihah, faqra' bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'il mathani wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha. Apabila engkau membaca Al-Fatihah atau nama lain kemarin kan alhamdulillahirabbil alamin, itu nama lain surah Al-Fatihah, faqra, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an, karena itu termasuk ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha. Dan basmalah ini termasuk salah satu dari ayatnya, ini salah satu hadis. Terus kemudian yang pendapat nomor 2 yang mengatakan bahwa basmalah itu merupakan seluruh ayat atau seluruh bagian dari surah-surah dalam Al-Quran. Nah, ini ada sebuah hadis terkait turunnya surah Al-Kautsar. Jadi Rasul itu pernah suatu hari tidur, kemudian dalam tidurnya beliau tertawa sendiri, ya, tersenyum-senyum sendiri. Kemudian ketika bangun ditanya oleh para sahabat, ma'adhakaka wa Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Jadi waktu tidur pulas tangi-tangi ini langsung guyu, nggih. Jenengan nate mboten sare begitu bangun langsung guyu-guyu dhewe, ngoten nate mboten, Bu? Pernah. Biasanya napa? Menawi bangun tidur kok tertawa sendiri, senyum-senyum sendiri, itu biasanya kenapa? Ya, mimpi indah. Sama Rasulullah ketika bangun beliau tersenyum, ditanya sahabat, kenapa wahai Rasulullah? Nah, Rasul menjawab, qala nazalat alayya anifan surah, barusan Allah menurunkan salah satu suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, seperti yang panjenengan baca tadi. Nah, dari sini ternyata basmalah itu merupakan awal dari setiap surat. Ini menurut pendapat Abdullah bin Al-Mubarak. Kemudian pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa basmalah ini bukanlah salah satu surah dari Al-Quran, dari Al-Fatihah maupun surah-surah yang lain. Ini berdasarkan sabda Rasulullah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yastaftihu sholata bitakbiri wal qiraatu bilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Rasulullah membuka sholatnya dengan takbir, kemudian beliau membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini hadis yang dipakai oleh Imam Malik bahwa basmalah bukanlah termasuk surah Al-Fatihah. Namun meskipun demikian, kata Imam Malik, qala Malik wala ba'sa ayyaqra'a biha, tapi tidak mengapa jika basmalah dibaca sebelum surah Al-Fatihah. Nah, ini pesan kami buat ini calon-calon imam ini, ya, calon-calon imam, bijaksanalah ketika menjadi imam. Karena ada beberapa tempat, saya pernah jadi makmum. Nah, suatu hari imam yang baca itu langsung setelah takbir, alhamdulillahi rabbil alamin, langsung. Setelah itu langsung makmum samping saya itu mufaraqah. Tahu mufaraqah? Memisahkan diri. Bahkan sempat waktu sholat Jumat itu saya melihat dia sholat zuhur, mengulang sholatnya lagi. Kenapa?
Karena Al-Fatihah itu salah satu rukun sholat, ya kalau ayatnya kurang satu, maka berarti sholatnya tidak sempurna. Ya, maka untuk tindakan berhati-hati, tetap bacalah basmalah meskipun dibaca secara sir. Ya, seperti di Arab itu kan biasa ketika membaca Al-Fatihah basmalahnya sir. Ya. Sir niku mboten dibanterke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nembe ngoten biasanipun. Lah ternyata menurut Imam Al-Qurtubi sendiri bahwa dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal-awal ini untuk basmalah beliau baca jahar. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dibaca secara jahar. Kemudian karena al-musyrikuna yahduruna bil masjid. Para kaum musyrik, kaum kafir itu dahulu ketika sholat dimulai itu semuanya juga ikut datang ke masjid, nguping, ikut mendengarkan. Tujuannya apa? Untuk mencemooh. Fa idza qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim, ketika Rasulullah membaca basmalah di awal surah Al-Fatihah, mereka berkata, hadza Muhammad yadhkuru Rahman al-Yamamah. Loh, ini Muhammad mengagungkan, menyebutkan Rahman Yamamah. Siapa Rahman Yamamah? Rahman Yamamah itu adalah Musailamah Al-Kadzab. Maka semenjak saat itu, loh, Rasulmu saja, Nabimu saja mengagungkan, meninggikan, menyebut nama Rahman. Rahman, padahal Rahman yang kita baca itu adalah siapa? Allah. Ya, tapi disebarkan oleh kaum musyrikin bahwa itu adalah Rahman Al-Yamamah. Maka fa'amara ayyakhafat bismillahirrahmanirrahim, maka beliau diperintahkan untuk memelankan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala, kemudian turunlah ayat wala tajhar bisolatika wala tukhafid biha. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, ini diantara sejarah. Sejarah kenapa yang awalnya dibaca secara jahar kemudian jadi dibaca secara sir. Jadi dari tata cara pembacaan ini ada yang dibaca secara jahar. Jadi bismillahnya dibaca keras, ada yang dibaca dengan sir. Nah, ini menurut kami yang paling aman untuk menyikapi beberapa jamaah yang berbeda-beda tadi. Toh orang yang beranggapan bahwa ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin, membaca basmalah itu tetap diperbolehkan dan hukumnya sunnah. Jadi lebih aman tetap dibaca meskipun sir, sehingga tidak menimbulkan suudzon. Imame ra maca basmalah, ki salate ora kanggo. Biasanya seperti itu. Ini untuk ikhtiyat saja, untuk berhati-hati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu dari segi fikihnya tentang basmalah. Kemudian qala ulama, ini terkait dengan bismillah secara global. Qasama min rabbina anzalahu 'inda ra'si kulli surah. Bahwa ulama ini berkata bahwa basmalah ini merupakan sumpah. Sumpahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan di awal setiap surah. Tadi fungsinya untuk membedakan, karena turunnya ayat itu kadang tidak langsung satu surat lengkap. Terkadang ayat 1 sampai 5 dulu, nanti ayat selanjutnya setelah beberapa waktu. Nah, untuk mengetahui sudah ganti apa belumnya, maka membaca basmalah. Dan terkait dengan keutamaan,
untuk keutamaan lebih detail barangkali saya lihat di sini juga ngaji Lubabul Hadis nih. Lubabul Hadis ini ada fadilah basmalah. Sudah sampai situ belum pembahasannya? Dereng? Belum. Ya insya Allah nanti di Lubabul Hadis ini dibahas lebih lengkap lagi. Ini diantaranya saja keutamaan dari basmalah. Qala Sa'id bin Abi Sakinah balaghani anna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah nazara ila rajulin yaktubu bismillahirrahmanirrahim, bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah melihat seorang laki-laki yang ia sedang menulis basmalah. Faqala lahu jawidha fa inna rajulan jawadaha fa ghafarolah. Perbaguskanlah tulisanmu, karena seorang yang memperbagus tulisan basmalahnya maka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, ternyata beliau menyampaikan ini juga ada dasarnya. Suatu hari ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah Bishr al-Hafi, ada yang mengatakan itu adalah sahabat yang lain, bahwa salah seorang sahabat ini suatu hari sedang jalan-jalan. Nah, di tengah jalan ia menemukan kertas yang di situ tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Segera tulisan itu ia ambil. Setelah ia ambil, dikasih minyak, termasuk dicium juga, terus ditempatkan di tempat yang mulia, ikraman ta'ziman. Jadi ia melakukan itu untuk memuliakan apa? Nama Allah, karena di situ ada nama Allah. Maka kita tidak boleh sembarangan terkait dengan nama Allah. Di situ ada nama Allah, ada kalamullah. Termasuk dulu para guru-guru kami ketika habis membaca Al-Quran biasanya disuruh nyium dulu. Ini dalam rangka bukan menghormati kertasnya atau bukunya ini, tapi yang kita hormati, yang kita muliakan adalah kalamullah, karena di sini ada kalamullah. Termasuk wujud dari kita memuliakan kalamullah ini adalah harus ditempatkan di tempat yang baik. Tidak boleh ditaruh di bawah, ditaruh di lantai. Ini termasuk adabnya yang kurang. Sebenarnya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Cuman dari segi adab itu tidak diperkenankan. Termasuk larangan lagi terkait dengan kalamullah ini dibawa kemana? Ke WC atau ke kamar mandi. Ini salah satu wujud memuliakan. Maka hati-hati untuk mas-mas, mbak-mbak ini mungkin sedang semangat-semangatnya belajar agama, akhirnya ringtone dari HP-nya itu murotal Al-Quran. Nah, ketika ia pergi ke toilet, tiba-tiba bunyi bunyi atau suara azan biasanya, saking semangatnya. Nah, waktu di dalam kamar mandi bunyilah azan tersebut. Ya, kira-kira dosa enggak kalau seperti itu? Oke, jadi harus berhati-hati. Nah, orang tadi yang menemukan kertas kemudian memuliakannya tadi, ini yang sebelumnya ia tidak dikenal. Ini kemudian menjadi orang yang terkenal di langit dan di bumi, sampai diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini memuliakan kalamullah, atau memuliakan asma Allah. Terus yang hadis yang kedua ini pernah kami baca, idza asarat bika ad-dabbatu fala taqul ta'i syaiton fa innahu yata'azamu hatta yasiru mislal bait. Ketika engkau tergelincir, jatuh dari tungganganmu, baik itu berupa unta, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan, wah ini karena setan ini mergo setan ini.
Kenapa tidak diperkenankan seperti itu? Fa innahu yata'azzamu. Maka itu akan membuat setan menjadi besar kepala, semakin pede, bahkan secara fisik ia akan membesar. Yasiru mislal baiti wa yaqulu bi quwwatihi sona'tuhu. Ini adalah berkat kekuatanku. Nah, dia akan merasa sombong. Tapi katakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kita diminta untuk mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan basmalah kita ini yatasoghoru hatta yasiru misludzubab. Setan ini akan mengecil sampai sekecil lalat. Ini diantara keutamaan dari basmalah. Kemudian waruwiya waqi' anil A'mash an Abi Wa'il an Abdillah bin Mas'ud qala man arada, barang siapa yang ingin diselamatkan Allah minaz zabaniyati tis'ata asyar, dari malaikat 19 malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu apa? Penjaga apa, Bu? Penyiksa ya. Penghuni neraka, penjaga neraka yang bertugas di neraka yang jumlahnya ada 19. Fal yaqra, maka hendaklah ia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah ia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Liyaj'alallahu ta'ala lahu bikulli harfin minha junnatun min kulli wahid, agar Allah menjadikan setiap hurufnya sebagai benteng atau pelindung. Kalau kita hitung, pun nate ngitung dereng, Bu. Jumlah huruf dalam lafaz basmalah itu ada berapa? Ada 19. Mang hitung piyambak mungkin. Ada 19. Setiap huruf itu bisa menjadi junnah atau benteng dari malaikat zabaniyah. Alaiha tis'ata asyar. Ini malaikat zabaniyah dikatakan dalam surah Al-Mudaththir itu berjumlah 19. Alaiha tis'ata asyar. Yang mana malaikat ini juga sama, setiap melakukan sesuatu ia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk selanjutnya, karena pembahasannya sangat luas sekali, ini kami ambil poin-poinnya saja. Kapan saja kita disunnahkan untuk membaca basmalah? Kapan saja? Monggo bisa disebutkan. Regu'ah sebelum baca Al-Quran. Mengawali apa, Bu? Sesuatu yang baik. Mas, wudhu. Mbak-mbak sebelum apa? Jadi secara umum disunnahkan ila dzikril basmalati, untuk mengucapkan basmalah fi awwali kulli fi'lil khair, untuk membaca basmalah setiap melakukan perbuatan yang baik secara umum. Jadi segala sesuatu yang baik itu diperintahkan untuk diawali dengan basmalah. Kenapa? Kullu amrin dhibalin la yubda' bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Bahwa segala sesuatu yang baik jika tidak diawali dengan basmalah fahuwa abtar, maka dia akan terputus. Terputus apa? Terputus rahmatnya, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini untuk secara umum, ini dilakukan untuk memulai sesuatu yang baik. Kalau untuk memulai sesuatu yang buruk, bolehkah kita mengucapkan basmalah? Misalkan ibu-ibu sedang duduk gitu, nongkrong, kongko-kongko, majelis rasan-rasan, monggo ibu-ibu ingkang kawula hormati,
majelis rasan-rasan wonten ing sonten punika kita bikak serengan kanthi maos basmalah. Angsal mboten, Bu? Mboten. Itu termasuk merendahkan nama Allah. Sebelum nyuri ayam misalkan, wah, Bismillahirrahmanirrahim, ngoyak titik lah, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi untuk amalan yang buruk, haram hukumnya diawali dengan basmalah. Ini malah tambah dosanya, karena ini merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk amal yang baik, maka seyogyanya kita mengawali dengan baca basmalah. Kenapa? Nanti jawabannya ada ketika kita artikan per kata. Nah, kemudian untuk waktu yang dikhususkan atau yang dianjurkan itu sebelum makan dan minum. Nah, ini dasarnya atau dalilnya. Ini Rasul pernah bersabda, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, wah, kebetulan Abi Salamah ini ya. Nah, ini itu pernah dibilangi Rasulullah ketika mau makan, itu dibilangi samillah, ucapkan bismillah terlebih dahulu. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di sekitarmu. Ya, jadi ketika duduk sedang bersama-sama orang lain dalam satu meja, misalkan kalau sedang bakdan, ya, atau bertamu misalkan, itu salah satu adabnya adalah dengan makan yang paling dekat. Tidak boleh ngambil yang jauh di sana. Ini dari segi adabnya kurang. Jadi kul mimma yalik, yang di sekitar saja. Ini lebih sopan. Nah, karena Islam itu adalah agama yang lengkap, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain, inna syaitona la yastahilla ta'ama ala yadhkur ismallahi alaihi. Bahwa setan itu akan ikut makan atau menghalalkan makanan itu bagi dirinya ketika seseorang makan dia tidak mengucapkan basmalah. Ya, maka ada entah ini guyonan atau kisah nyata. Setan-setannya penggoda orang-orang Islam dibanding dengan orang-orang kafir itu dari segi fisiknya berbeda. Ya, kalau setan-setannya orang kafir, orang-orang non muslim itu gemuk-gemuk. Kados kula niki termasuk lemu mboten Bu niki. Wah, ini langkung lemu, subur. Tapi kalau setan-setannya orang muslim, ya, ini kurus-kurus. Kenapa? Ketika mau makan orang muslim, baca basmalah, otomatis dia tidak bisa ikut makan. Kemudian sebelum kita disunahkan juga membaca basmalah indal jima'. Jima' ini 17 ketika sebelum berhubungan suami istri. Lau anna ahadakum idza arada ayyati ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Kenapa? Karena kalau kita tidak membaca basmalah tadi atau membaca doa tadi, maka setan akan ikut campur. Nah, maka anaknya nanti juga ada gen-gen setannya. Wah, ini dadi bocah sing dablek, kandhanane angel dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ini perlunya kita berdoa. Wa taharah, sebelum kita bersuci. Ya, sebelum kita bersuci ini juga disunnahkan untuk membaca basmalah. Kenapa? Ya, ini Rasul bersabda dalam sebuah hadis, satru ma bainal jinni wa amrati bani adama idza dakhala al-kanif ayyakula bismillah. Penutup antara jin dan Bani Adam terkait dengan aurat itu adalah dengan membaca bismillah ketika mau masuk kamar mandi. Jadi ketika jenengan masuk kamar mandi, baca basmalah terlebih dahulu,
bacanya di dalam apa di luar? Di luar. Sebelum masuk baca basmalah dulu, maka setan akan terhalang, tidak bisa melihat aurat panjenengan atau malah pergi. Tapi kalau jenengan tidak membaca minimal basmalah tadi atau doa mau kamar mandi, nah setan akan ikut mandi, melihat tontonan gratis, ngoten nggih. Nah, mau Bu? Nauzubillah min dzalik. Termasuk sebelum naik kendaraan, warrukubul bahr, khususnya naik kapal nggih, seperti yang dalam surah Hud itu nggih, wa qala rakabu fiha bismillahi maj'uha wa mursaha. Termasuk banyak sekali. Ini ketika menutup pintu, aghlaqa babaka wa kurismallah. Sebelum mematikan lampu, kita juga diminta untuk menyebut nama Allah. Termasuk ketika sakit ini. Ini kemarin sudah kami sampaikan insyaallah bahwa suatu hari ini Utsman bin Abil As ini curhat kepada Nabi, karena dia merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh. Kemudian Rasul menyarankannya, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadika. Letakkan tanganmu di atas bagian tubuhmu yang sakit. Wa qul bismillahi salasan. Diminta untuk membaca basmalah berapa kali? 3 kali. Kemudian disuruh membaca 7 kali, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ini kemarin bab ta'awud, habis ini sudah kami sampaikan juga. Nah, ini terkait dengan fadilah atau keutamaan basmalah, kapan saja kita membaca basmalah. Yang jelas tadi pada intinya untuk semua amal kebaikan maka kita disunahkan mengawali dengan baca basmalah. Fa makna bismillah, makna dari bismillah ai billah, dengan Allah. Untuk terjemahannya bagaimana Bu? Bismillah itu artinya dengan menyebut nama Allah. Itu secara terjemah kata. Untuk secara tafsir ini nanti maknanya bisa sangat banyak. Untuk bismillah saja, bismillah saja, baknya ini bisa diartikan sampai 14 arti sesuai dengan fungsi huruf ba. Fungsi huruf ba itu menurut ulama nahwu shorof itu ada 14. Tapi secara keseluruhan ini bismillah yakni babatu bi'aunillahi wa taufiqihi wa barakatihi. Jadi bismillah secara keseluruhan itu badatu, aku memulai. Makanya dulu ketika di pondok itu ketika mengartikan bismillah itu ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmanipun Allah. Gitu nggih. Badatu bi'aunillah, dengan bantuan dari Allah dan dengan taufiknya dan dengan keberkahannya. Karena apa yang kita lakukan, termasuk yang kita lakukan pada sore hari ini, panjenengan semua bisa duduk di majelis yang mulia ini karena siapa? Karena Allah, bukan karena kita, bukan karena siapa-siapa, tapi yang menggerakkan kita bisa duduk di sini adalah siapa? Allah. Termasuk anak panah yang melesat. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Anak panah yang melesat itu sejatinya bukan kita yang melesatkan, tapi Allah yang melesatkan anak panah itu. Ya, maka sudah sepantasnya lah kita tidak mempunyai rasa berbangga diri, sombong, aku paling soleh nang desa kene iki, paling sregep pengajian, paling pinter, paling dan lain sebagainya. Karena apa? Semua itu datangnya dari Allah. Ada hidayah, ada taufik. Hidayah itu apa, Bu? Perbedaannya apa? Hidayah itu adalah pengetahuan.
pengetahuan dari Allah, sedangkan taufik itu adalah kemampuan untuk bisa melaksanakan atau mewujudkan hidayah tadi. Banyak orang yang mendapatkan hidayah, bahwa pahala menuntut ilmu itu seperti ini, pahala sholat seperti ini, membaca Al-Quran pahalanya sekian. Banyak yang sudah tahu, tapi belum diberi taufik oleh Allah, sehingga ia tidak bisa mengamalkannya. Maka bersyukurlah panjenengan sore hari ini bersama tadi sudah belajar membaca Al-Quran. Nah, kita sekarang belajar tentang arti dari Al-Quran. Nah, ini kalau tidak ada taufiknya, tidak ada perlindungan dari Allah, tidak ada taufik dari Allah, dan tidak ada keberkahan dari Allah, niscaya kita tidak bisa bersama-sama duduk di tempat ini atau di majelis ini. Makna bismillah. Bismillah kita awali dari huruf ba dulu. Ba di sini tuktabu biwairi alifin. Bismi itu kan dari kata ba dan ismun, ngoten nggih. Nah, ini totoke niki papan tulis. Ba kalih ismun. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala alifnya ini dibuang. Coba jenengan perhatikan kalau di surah yang lain seperti surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbika. Itu ada alifnya tidak? Yang bawa Al-Quran. Kalau dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbika, sama-sama bismi. Cuman dalam Al-Alaq itu hamzahnya tetap ditulis bi ismi. Tapi kalau di bismillah hamzahnya dibuang. Kira-kira faedahnya apa? Kalau dalam surah Al-Alaq nih, dalam surah Al-Alaq ini ternyata kalau alifnya tidak dibuang, menurut ulama tafsir, berarti prosesnya atau dalam memberikan rahmat, pemahaman dan lain sebagainya, kan dalam kisah penurunan surah Al-Alaq itu di Rasulullah didatangi malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad, ma ana biqari, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, sampai berulang kali. Baru ketika malaikat Jibril melanjutkan ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu, baru Nabi Muhammad bisa membaca. Nonton ya, itu kalau dalam sejarahnya. Berarti asal ada atau dengan landasan nama Allah, apapun itu kalau diawali dengan basmalah, yang sulit akan menjadi mudah. Nah, tapi ada prosesnya, mboten langsung. Nah, beda dengan dalam basmalah ini alifnya dihilangkan, jadi langsung bismi. Nah, ini menurut para ulama, tadi kami sampaikan bahwa huruf ba itu ada 14 fungsi. Nah, kalau yang dipakai di sini menurut para ulama ini bibail ilsaq, nah, dengan fungsi sebagai ilsaq. Ilsaq itu apa artinya? Merekat. Merekat tidak terpisah, nempel. Ya. Yang salah satu fungsinya, jadi bismi. Ketika kita mengawali suatu pekerjaan, itu kita melekatkan, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Lah, fungsi alif dibuang ini karena Allah ingin bersegera memberikan rahmatnya kepada orang yang mengawali pekerjaan dengan basmalah. Maka ketika diawali dengan basmalah, fa insyaallah semuanya akan menjadi berkah, yang sulit jadi mudah, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk ba yang pertama dengan fungsi ilsaq ini berarti melekat. Makna yang kedua adalah musahabah. Musahabah itu berdampingan. Jadi Allah menginginkan ketika kita membaca basmalah, entah sebelum membaca Al-Quran, mengawali sesuatu yang baik, itu kita berusaha menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan
Seperti misalkan sebelum apa tadi disunahkan membaca basmalah, makan minum ya. Sebelum minum baca basmalah dulu. Tidak hanya dibaca bismillahirrahmanirrahim, boten. Tapi ketika membaca basmalah itu dihadirkan. Allah benar-benar kita hadirkan. Saya waktu minum ini dilihat oleh Allah. Maka adab saya ketika minum juga harus diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika diawali dengan basmalah, selain tambah berkah, haus juga akan hilang. Gitu. Kira-kira dapat pahala mboten? Dapat pahala. Bedanya diawali basmalah dengan tidak, itu pahalanya tadi, berkahnya tadi. Insya Allah dengan keberkahan ziyadatul khair, maka kebaikan-kebaikan itu akan senantiasa meningkat. Ini istimewanya kalau kita mengawali dengan basmalah. Dan insya Allah orang yang benar-benar membaca basmalah sesuai dengan maknanya, ia tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar pantangan atau larangan dari Allah. Kenapa kira-kira? Karena ia merasa selalu diawasi oleh Allah, selalu menghadirkan Allah, diawasi oleh Allah, merasa dekat dengan Allah. Seperti halnya anak-anak di sekolah. Kebetulan kalau di Al-Anis kan setiap kelas kami pasang CCTV. Jadi saya umumkan, jangan macam-macam di kelas, ini ada CCTV-nya. Nah, anak-anak di kelas itu tidak usah diperintah, itu sudah duduknya sudah rapi. Karena apa? Merasa diawasi. Ketika ujian pun tidak usah ada pengawas, itu anak-anak sudah bisa duduk rapi. Karena apa? Merasa diawasi. Ini fungsi basmalah menghadirkan Allah dengan makna musahabah tadi. Tapi kalau makna ilsaq itu menempel, jadi didampingi, seolah-olah Allah itu ada di sampingnya. Nah, ini implementasi dari sifat ihsan. Ihsan ya. What the meaning ihsan? Ihsan itu apa, Bu? Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Ketika sholat merasa disanding, didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholatnya khusyuk. Mboten mikir teng pundi-pundi, ditunggoni kados ujian pengawase teng sandike ngenten obah rak nggih mboten lantun ta Bu nggih. Nggih, jenengan pekerja misalkan. Ketika bekerja di perusahaan mandor atau yang punya perusahaan nunggoni jenengan, kinten-kinten wani neko-neko mboten? Ndak berani. Karena apa? Ditunggu. Nah, maka orang yang bisa mengamalkan basmalah secara betul-betul dan dipahami maknanya, dia tidak akan mau untuk melakukan dosa. Karena apa? Merasa diawasi oleh Allah tadi. Nah, secara tidak langsung ketika ia mulai merasa dekat dengan Allah, hamba itu ketika ia sudah merasa dekat dengan Allah, kan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Gitu ya. Kalau kita merasa jauh dengan Allah, maka Allah akan benar-benar menjauh. Ketika kita merasa dekat dengan Allah, maka Allah akan mendekat. Fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Ketika hambaku bertanya, sa'alaka ibadi, hei Muhammad, ketika hambaku bertanya di mana aku, jawablah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Hebatnya apa kalau sudah dekat dengan Allah, didekengi kali Gusti Allah niki wae. Hebatnya apa? Doa-doa kita, apa yang menjadi hajat kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan belum kita belum minta sama Allah sudah diberi. Pernah beberapa kali pengalaman seperti itu. Jadi kebetulan, rice cooker di rumah rusak, nembe sambat ngoten. Lah, kalih Gusti Allah niku pas nembe cerak. Kan manusia itu kadang deket, kadang jauh. Pas nembe cerak, siang baru batin, rice cooker rusak, masak nasi pakai apa ini ya? Tiba-tiba ba'da maghrib itu ada yang nganter
rice cooker, masya Allah nggih. Pintu kamar mandi rusak, waduh rusak. Besok pagi dari masjid datangan Pak, niki disuwun kan ndandosi pintu kamar mandi loh. Itu pada waktu dekat, tapi waktu jauh nggih wis batin bola-bali kadang wis nyuwun kalih Gusti Allah sok terkadang tidak dikabulkan. Kenapa kemarin ketika meru'yah nggih, kemarin kami sempat cerita, sama-sama baca Al-Fatihahnya, tapi si A baca langsung jinnya pergi, si B ini baca berulang-ulang kali tetap jinnya tidak mau pergi. Lah ini terkait dengan kedekatan dengan Allah tadi. Ketika dia bisa menghadirkan Allah, dekat dengannya, yakin dengan Allah, maka apa yang ia ucapkan dikabulkan dan dia akan senantiasa dilindungi oleh Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu keutamaan ketika kita bisa mengamalkan basmalah, kita baca bismillah dengan betul sesuai dengan maknanya. Nah, terkait dengan kedekatan antara kita dengan Allah itu bisa dilihat. Kedekatan kita kepada Allah itu ditunjukkan dengan ibadahnya dan diukur dengan akhlaknya. Ditunjukkan dengan apa? Ibadah. Jadi orang mengaku dekat dengan Allah tapi dia tidak rajin ibadah, tidak pernah ibadah, ora tahu sholat, ora tahu ngaji, tapi ngaku aku cerak karo Gusti Allah. Percaya? Tidak, karena kedekatan dengan Allah ditunjukkan, dibuktikan dengan ibadahnya. Semakin bagus ibadahnya, maka ia semakin dekat dengan Allah. Dan diukur, nah, ukuran kualitasnya itu dibuktikan dengan apa? Akhlaknya. Banyak orang yang ibadahnya sudah bagus, tapi akhlaknya kurang bagus, masih belum bagus. Berarti kualitasnya juga belum bagus. Nah, ini di antara barometer kedekatan kita dengan Allah. Insya Allah kalau kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, Allah juga akan mendekat dengan kita. Nah, ketika kita sudah dekat dengan Allah, nah, seperti Abu Sa'id Al-Khudri kemarin ya, ketika ada orang sakit disentuh saja dengan membaca Al-Fatihah saja, maka sakitnya sembuh. Dientup ala kemarin kolon jengking kemarin ya. Nah, itu disentuh saja sembuh. Ya, tapi kalau orangnya jauh dengan Allah, mau dibacakan Al-Fatihah 100 kali pun, nah itu belum tentu bisa sembuh. Yes, jam 5:04. Lanjut nopo sampun? Iya, mungkin pertanyaan dulu kalau ada. Nggih, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oh ya. Nggih. Mantap. Oke.
Nggih. Nggih, jazakillah ahsanal jaza. Kathah Bu nggih, mungkin nek kula lali jenengan emut nggih. Yang pertama tadi terkait dengan apa wau? Oh ya, kalau ayat pertama itu alhamdulillah, berarti ayat agar 7 ayat itu menurut ulama pembagiannya di mana? Nah ini menurut pendapat Imam Malik itu an'amta alaihim itu ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat yang ke-7. Kalau biasanya yang di Al-Qur'an ini kan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kan satu ayat nggih. Nah, menurut ulama yang berpendapat bahwa basmalah bukan ayat dari Al-Fatihah, ini an'amta alaihim ini ayat ke-6. Lah ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini ayat yang ke-7. Dan ini yang berpendapat bahwa basmalah bukan dari Al-Fatihah. Napa? Ini pendapat. Jadi kalau hadisnya yang disampaikan tadi, jadi Rasulullah mengawali Fatihah itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Imam Syafi'i tidak mengambil hadis ini? Karena bisa jadi ketika Rasul membaca Al-Fatihah itu beliau membacanya sir. Cuman kan yang di belakang tidak mendengar, wong boten ngangge mic ngenten to nggih. Dulu kan belum ada mic. Maka karena dia mendengarnya alhamdulillahirabbil alamin, oh berarti ayat pertama. Bisa jadi seperti itu. Tapi kula mboten wantun mutuske bahwa iki berarti kleru sing mboten nggih. Kula mboten mutuske seperti itu. Karena dari segi keilmuan saya jauh dari beliau-beliau ini. Saya hanya membacakan pendapatnya saja. Makanya Imam Syafi'i tidak langsung karena masih ada kemungkinan yang lain. Kemungkinan bahwa mungkin Rasulullah membaca sir karena ada peristiwa tadi ketika beliau menjahirkan, kemudian ada kaum musyrikin yang menjadikan itu sebagai fitnah. Loh, Rasul saja mengagungkan Musailamah al-Kadzab, ngoten nggih. Ini Rasulullah saja memuji Musailamah al-Kadzab kok mosok kalian ndak, ngoten nggih. Maka setelah itu kan terus disirkan oleh Rasulullah. Maka kalau Imam Syafi'i tetap memilih dijaharkan, merupakan ayat dari surah Al-Fatihah. Yang sahih yang mana? Nggih, insyaallah semuanya sahih, ngoten nggih. Sing mboten sahih, sing mboten salat. Sing mboten sahih niku sing mboten salat. Tapi untuk ikhtiyat niku napa? Hati-hati. Untuk hati-hati tetap baca basmalah, kan tidak ada ruginya toh nggih. Gur maca bismillahirrahmanirrahim niku rugine napa kula nggih? Mboten rugi toh nggih. Malah tambah pahala, satu huruf berapa kebaikan? 10. Nah, makanya jangan sampai kita jadi orang yang pelit maos basmalah mawon mboten purun begitu nggih. Ini kan perkara yang sepele. Menurut Imamul Qurra kula rabi kesuban tenggen kitab Yanbu'an niku nggih, hukumnya kan ada 5. Matur suwun jenengan emutaken niku dereng kula waos sing kaitanipun surah Baroah atau Taubah. Termasuk An-Nahl. Kalau yang di An-Nahl itu para ulama sepakat bahwa bismillah itu termasuk bagian surah An-Nahl. Nah, terkait dengan awal surah tadi, kenapa di surah Al-Baroah atau surah At-Taubah ini tidak diawali basmalah? Ya, karena konteks dari surah At-Taubah itu peperangan, membuka peperangan. Maka para ulama Qurra itu tidak mencantumkan basmalah di sana karena namanya peperangan itu kan mboten enten sifat Rahman Rahim to nggih. Kasih sayang perang-perangan, kasih sayang kan mboten jalan. Kowe tak bacok ya Mas, ngoten kan nggih mboten sida perang mungkin nggih to. Kalau benar-benar Rahman Rahim ya ndak jadi perang, harusnya damai. Tapi karena itu konteksnya perang, maka tidak dibaca. Bahkan kalau dalam menurut Imam Khalil itu, nanti kalau saya lupa tolong diingatkan, kalau salah juga dibenarkan.
basmalah itu hukumnya pertama wajib. Kapan? Dibaca di awal surah Al-Fatihah. Ini menurut Imam Khalil nggih. Di Yanbu'a itu. Kemudian dihukumi sunnah. Kapan? Di setiap awal surat itu hukumnya sunnah. Kecuali surah Baro'ah tadi dan surah Al-Fatihah. Karena di Fatihah mboten sunnah hukumnya. Terus yang ketiga mubah. Mubah kapan? Di pertengahan surat. Di pertengahan surat itu hukumnya mubah. Oke. Terus ada yang haram. Kapan? Di awal surah Baro'ah tadi. Ini menurut Imam Khalil. Sing makruh pas napa iki? Kula ora dikesupen. Nah, ini PR kagem kula nggih. Pertengahan surat mubah. Nggih. Ya. Ya. Oke. Kalau yang sunnah itu kan ta'awudnya kemarin nggih. Sebelum baca Al-Quran itu sunnah ta'awud. Basmalah itu sunnahnya di awal surah. Tapi kalau dibaca di pertengahan surat, nonton nggih. Di pertengahan surat itu hukumnya mubah. Mubah itu boleh dan tetap dapat pahala, tetap dapat fadilah. Nah, biasanya ini para imam itu membedakan. Biasanya rakaat pertama ia membaca Al-Buruj, misalkan baca setengah. Nanti setelah rakaat kedua itu biasanya ada yang membaca basmalah, ada yang tidak. Yang tidak membaca basmalah itu menunjukkan bahwa ini masih lanjutan dari rakaat pertama tadi. Tapi kalau mau ganti surat itu tetap disunahkan baca basmalah. Kalau tidak salah yang makruh itu di tengah surah Al-Baro'ah kalau tidak salah. Terus mboten. Di tengah surah Al-Baro'ah atau Taubah itu makruh ya kayaknya. Nggih, bijing saya bawakan untuk kitabnya. Nggih, itu kaitannya dengan hukum basmalah. Napa melih Bu? Sudah terjawab semua napa dereng? Sampun nggih. Ada yang lain? Mas? Wah, kula nek enten mas-mase semangat. Wingi ra nek mas-mase kula mboten semangat blas niki. Nggih. Fahimtum? Nek ukhti-ukhti makruh, yang makruh itu di pertengahan Al-Baro'ah atau At-Taubah tadi nggih. Nggih, itu Taubah. Terus kemudian yang haram itu di awal At-Taubah. Ini mijing kula petake saya ulang kembali terkait dengan itu. Ada pertanyaan lain? Nah, niki nembe bak wau nggih. Bake maknane nembe kalih napa wau? Ilsaq kalih musahabah. Sing istighraq, kalau istighraq itu menyeluruh. Nah, menyeluruh itu berarti untuk semua, maka awali dengan basmalah untuk semua kegiatan. Allah menginginkan kita mengawali segala sesuatu dengan baca basmalah, dengan menggantungkan semuanya kepada Allah. Nggih, ini dibiasakan nggih basmalah. Nggih, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan sore hari ini, insyaallah bisa kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada salahnya dari kurangnya pengetahuan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.